saudara-saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Sekali lagi saya baca, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tanpa keyakinan, tanpa iman, kita tidak dapat untuk bersaksi. Dan begitupun pengakuan dari Rasul Paulus yang menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Di mana pada waktu itu banyak orang-orang atau jemaat Korintus yang meragukan mengenai keapostelan atau kerasulan dari Rasul Paulus. Dan itu menjadi tantangan bagi Rasul Paulus. Tetapi meski begitu, dia menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan adalah atas dasar keyakinan yang sesungguhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan juga pada waktu itu banyak pekabar-pekabar Injil atau yang kita sebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan, namun mereka memberitakan firman Tuhan itu bukan dari ketulusan hatinya, bukan karena keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu bisa kita lihat melalui apa yang dikatakan, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Dia katakan seperti ini. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagai mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Jadi ternyata bukan hanya di zaman sekarang saja kita menemukan pelayan-pelayan palsu. Namun dari zamannya Rasul Paulus sudah terjadi hal itu, di mana ada pelayan-pelayan yang tidak sungguh-sungguh dari hati yang murni menyampaikan berita keselamatan dari Yesus. Mereka melakukan pelayanan itu hanya karena mereka mencari keuntungan, dan juga melalui pelayanan itu mereka memperoleh nama baik. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka datang, mereka melayani adalah dasar keyakinan mereka kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan hal itu juga disaksikan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan dari Rasul Paulus, di mana dia katakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atas pelayanan Rasul Paulus dikatakan mereka ini menjadi surat Kristus. Mereka menjadi surat Kristus, tapi bukan ditulis dengan tinta, melainkan dengan Roh Allah yang hidup. Itulah orang-orang yang percaya karena pelayanan Rasul Paulus. Dan ini juga kita melihat
bagaimana Rasul Paulus ini atas keyakinan yang besar kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dia memang sungguh-sungguh dia memberikan hati sepenuhnya untuk menyampaikan berita keselamatan kepada banyak jiwa-jiwa. Dan itu boleh kita baca dari pengalaman Rasul Paulus. Dia tidak hidup bermewah-mewah, dia tidak hidup dengan berpoya-poya, tetapi hidupnya justru kalau kita lihat dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, hampir semuanya adalah penderitaan. Keluar dari penjara, masuk penjara, lalu karam di tengah-tengah laut, lalu dilempari, lalu difitnah. Hal-hal seperti itulah yang dia alami. Tetapi karena dia mencintai, meyakini Tuhan dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, maka semua itu tidak membuat dia menjadi kecil hati, tidak membuat dia menjadi berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman Rasul Paulus ini atau juga peristiwa yang terjadi pada masa itu, kalau kita tarik kepada kehidupan kita di zaman sekarang ini, kehidupan orang-orang Kristen di zaman sekarang ini, bisa kita katakan bahwa hal itu juga terjadi juga. Di mana di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menyebut diri sebagai pelayan, ya, dengan atribut-atribut atau gelar-gelar. Dia akhirnya memperoleh pengakuan menjadi pelayan. Lalu kemudian ada juga orang menjadi pelayan supaya dia memperoleh kehormatan. Ada juga orang menjadi pelayan supaya dia memperoleh materi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, biarlah kalau kita memperoleh materi dari pelayanan kita, tetapi motivasinya bukanlah materi. Motivasinya adalah memberitakan firman Tuhan sehingga orang diselamatkan melalui firman Tuhan. Dan kita menjadi pelayan bagi Tuhan bukan supaya kita memperoleh gelar atau memperoleh nama baik atas pelayanan kita, tetapi supaya orang-orang semakin banyak percaya kepada Tuhan dan supaya orang-orang semakin banyak lagi berjalan di jalan Tuhan Yesus Kristus. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, HKBP semakin maju dalam pelayanannya. Ada yang disebut pelayanan yang ditahbiskan seperti pendeta, Bible Pro, diakones, guru huria, evanggelis, sintua, ya. Tapi ada juga pelayan-pelayan non tahbisan, yaitu jemaat yang memberikan waktunya, memberikan hatinya untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah apa yang kita lakukan, ya, di tengah-tengah pelayanan kita bukan karena materi, ya, tetapi kita memang mau mempermuliakan Tuhan melalui talenta-talenta yang kita miliki. Terpujilah nama Tuhan melalui segala apa yang kita lakukan di tengah-tengah gerejanya, dan semua kita anak-anak Tuhan diberkati olehnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami sudah disapa melalui firman-Mu. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami dalam satu hari ini, Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa hamba-Mu yang begitu setia, yang begitu tulus memberitakan firman-Mu telah menghasilkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan mereka ini menjadi surat Kristus di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan, agar kami juga dapat menjadi pelayan yang tulus hati, menjadi pelayan dengan tanpa memandang imbalan, tanpa membutuhkan yang namanya semakin terangkat atau disebut menjadi orang yang baik karena pelayanan itu. Tetapi Tuhan Yesus, bentuklah kami untuk lebih cinta kepada Tuhan, bentuklah kami untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Demikianlah firman Tuhan yang akan menghantarkan kita di dalam segala kegiatan kita satu hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.